Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Fajar Ahmadi, NIM 18110101 dan juga Muhammad Naufal Hanafiyah 18110146 akan mempresentasikan materi kami yaitu hukum taklifi, hukum wad'i, mahkum fih, dan mahkum alaih. Hukum taklifi, pengertian hukum taklifi dinamakan taklifi sebab karena perintah yang disampaikan Allah langsung berkenaan dengan perbuatan orang yang sudah dikenai kewajiban atau mukallaf. Hukum syarat taklifi merupakan hukum yang berisi larangan, memberi pilihan atau perintah yang dibebankan kepada orang yang sudah berstatus mukallaf. Nah, hukum taklifi itu terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ijab, yang mana konsekuensi hukumnya nanti ada wajib, fardu, kemudian yang kedua ada nadab, sunnah atau mandub, yang ketiga ada tahrim, yang konsekuensi yang implikasi hukumnya itu nanti ada haram, kemudian yang keempat ada karohah yang implikasi hukumnya nanti makruh, kemudian yang kelima ada ibahah yang implikasi hukumnya yaitu nanti jaiz atau mubah. Hukum yang wajib ini berdasarkan 4 pertimbangan, yaitu yang pertama ada wajib muakkad dan wajib mutlak, yang mana wajib muakkad itu merupakan suatu hal yang wajib waktu pelaksanaannya itu sudah ditentukan seperti sholat 5 waktu. Kemudian yang wajib muakkad, wajib mutlak itu wajib yang tidak dibatasi oleh waktu, seperti pelaksanaan penebusan denda orang yang melanggar sumpah. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban ghairu muhaddad dan juga wajib ghairu muhaddad, yang mana wajib ghairu muhaddad itu hal kewajiban yang jumlahnya tidak ditentukan seperti infak dan sedekah. Dan muhaddad, kewajiban muhaddad itu hal wajib yang jumlahnya itu sudah ditentukan seperti rakaat pada sholat. Kemudian kewajiban yang selanjutnya itu ada kewajiban muayyan dan juga kewajiban muhayyar. Muayyan itu yang kewajiban yang sudah dipastikan, ya, seperti zakat, sholat, haji, puasa itu wajibnya sudah dipastikan. Kemudian hal kewajiban yang muhayyar atau yang opsional itu contohnya seorang pelanggar sumpah yang dia diberi pilihan untuk memilih cara untuk menebus pelanggaran sumpah tersebut. Kemudian kewajiban yang terakhir yaitu wajib aini dan wajib kifayah atau wajib yang dibebankan kepada pribadi, individu dan wajib yang dibebankan kepada kelompok. Kemudian yang nadab, ya. Nadab itu terbagi menjadi yang mana nanti implikasinya menjadi sunnah, itu terbagi menjadi 3, yaitu sunnah zaidah, sunnah mustahab, dan sunnah muakkad. Sunnah zaidah itu adalah apabila sunnah tersebut dilakukan maka dia akan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak melakukan tidak mendapatkan dosa. Kemudian sunnah mustahab yaitu sunnah yang menyempurnakan atau sunnah yang menyempurnakan suatu perbuatan. Kemudian sunnah muakkad yaitu sunnah yang apabila dia dilakukan maka dia mendapatkan keutamaan dan pahala, kalau ditinggalkan dia mendapatkan celaan tapi tidak berdosa. Kemudian dalam tahrim yang mana nanti implikasinya menjadi haram itu dibagi menjadi 2, yaitu haram lidatihi atau haram yang memang secara asal sudah haram seperti zina, mencuri. Kemudian haram li ghairi yang mana asalnya tidak haram tapi karena ada faktor tertentu menjadi haram, seperti jual beli yang halal akan menjadi haram apabila ada faktor riba. Kemudian yang keempat yaitu karohah atau yang nanti implikasinya makruh, itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu makruh tahrim yang dilarangnya suatu perbuatan tapi dalilnya dzanni. Kemudian makruh aula yang meninggalkan suatu perbuatan yang aslinya lebih baik untuk tidak dilakukan. Kemudian makruh tanzih yaitu suatu perbuatan yang lebih bagus untuk tidak dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu ibahah yang konsekuensi atau implikasinya nanti menjadi mubah, yang mana konsekuensinya jika orang melakukan itu maupun tidak, maka orang tidak akan mendapatkan apa-apa, entah itu dosa atau pahala, tergantung apa yang dilakukan tersebut atau hukum asal dari perbuatan tersebut. Seperti sesuatu itu boleh dilakukan apabila hukum asal dari suatu perbuatan itu ada, ya, seperti yasinan, tahlilan, itu tradisi yasinan di nas-nas tidak ditemukan, tapi hukum asalnya seperti membaca Al-Quran, berzikir itu dibolehkan, jadi dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hukum wad'i, yang mana hukum wad'i itu merupakan akar kata dari wad'a yang bisa diterjemahkan menjadi rekayasa, penjatuhan, penurunan, pukulan, dan pemalsuan. Dan di dalam hukum syari, hukum wad'i itu kata al-wada' mempunyai arti peletakan atau peletakan suatu perkara yang kemudian menjadi hukum syar'i.
Nah, di karya-karya tulis usul fikih yang berbahasa Indonesia itu kata al-madhi diterjemahkan dengan ketetapan. Hukum madhi ini ada 3, yaitu sabab, syarat, dan mani, yang mana sabab itu merupakan suatu sebab ya yang mengakibatkan munculnya suatu konsekuensi hukum ya, yang mana kalau ada sabab maka ada keputusan hukum, yang mana otomatis muncul musabab atau keputusan hukum. Seperti contoh, orang yang mencuri pasti akan diberi hukuman potong tangan, yang mana hukuman potong tangan itu merupakan musabab yang disebabkan oleh kegiatan mencuri. Begitu juga dengan zina, yang mana dihukum 100 cambuk, yang mana 100 cambuk itu merupakan musabab atau keputusan hukum yang disebabkan oleh sebab dia berzina. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada syarat, yang mana syarat ini adalah suatu bagian yang mana menyebabkan adanya hukum atau lengkapnya suatu hukum, yang bila tidak ada syarat tersebut maka tidak terdapat hukum. Ya, seperti syarat sholat, ya, kalau tidak berwudu dia tidak sah karena dia tidak menjalankan syarat sah. Yang dia syarat itu terbagi menjadi 2, yaitu syarat hakiki dan syarat jali. Yang syarat hakiki itu dia syarat yang utama yang berkaitan langsung dengan suatu pekerjaan seperti wudu, maka orang tidak akan sah sholatnya ketika orang tidak melaksanakan syarat sah sholat, yaitu wudu. Kemudian syarat yang jali yaitu syarat yang apabila dia dilakukan sebagai syarat oleh perbuatannya supaya perbuatan lain terwujud ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mani atau penghalang, yang mana suatu perkara yang mana karena adanya mani ini mengakibatkan tidak muncul hukum. Seperti haid, wanita yang haid, karena dia haid maka haid tersebut menjadi mani atau penghalang wanita tersebut untuk melaksanakan beberapa ibadah seperti sholat, tawaf, dan masuk masjid. Begitu juga dengan orang dalam kondisi junub, yang mana kondisi junub tersebut menjadi mani orang tersebut untuk melaksanakan sholat. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fajar Hamadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mas Noval, yaitu tentang mahkum fih. Mahkum fih itu biasa disebut dengan objek hukum ataupun mahkum bih. Itu merupakan perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara yang berupa hukum taklifi. Jadi mahkum fih ini adalah perbuatannya, apa yang jadi perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf itu sendiri atau orang yang sudah balik itu tersebut. Nah, mahkum fi ini juga berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Nah, mahkum fi ini perbuatan kan berupa perbuatan. Jadi perbuatan itu menghubungkan si mukallaf ini dengan hukum syara'nya. Nah, menurut ahli fikih, definisi objek hukum di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara. Jadi mahkum fi ini saling berkaitan dengan hukum syara. Sedangkan objek hukum adalah perbuatan mukallaf itu sendiri. Hukumnya berlaku pada perbuatan, bukan pada zatnya. Nah, next. Nah, untuk jadi mahkum fi ini juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain yang pertama, perbuatan hukum tersebut harus diketahui oleh mukallaf dengan jelas. Jadi, perbuatan hukum atau mahkum fi ini harus benar-benar sudah diketahui oleh orang mukallaf tersebut. Misalkan gini, di Quran kan ada perintah sholat. Nah, perintah sholat ini kan hanya secara global, belum diketahui secara jelas oleh mukallafnya, masih globalnya perintahnya. Lalu dijelaskan oleh hadis Nabi tentang tentang syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut sesudah diberi penjelasan tentang sholat tersebut, nah kita baru diwajibkan untuk melaksanakan sholat tersebut, karena perbuatan hukum tersebut sudah kita ketahui dengan jelas tentang perintahnya, tentang syarat-syaratnya, tentang rukun-rukunnya, dan lain-lain. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai mahkum fi. Yang kedua, diketahui secara jelas oleh orang mukallaf bahwa perintah perbuatan tersebut diperintahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat perintah. Nah, jadi mahkum fi ini harus diketahui jelas siapa yang menyuruhnya. Dalam konteks ini, dalam ajaran Islam kan yang
memiliki kewenangan untuk memerintahkan hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadisnya. Jadi kita sebagai manusia ini, orang mukallaf terutama, kita harus mengetahui lebih jelas dulu siapa yang memerintahkan kita melakukan amalan tersebut. Maka dari itu ketika kita ingin membuat suatu hukum, nah yang dicari yang pertama itu adalah sumber hukumnya atau siapa yang memerintahkannya. Jadi kita jelas mengetahui siapa yang memerintahkan pekerjaan tersebut kepada kita. Nah, yang ketiga itu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan haruslah masih berada pada batas kemampuan manusia. Nah, jadi perbuatan atau mahkum fi ini harus masih bisa dinalar secara logika. Misalkan kan tidak mungkin kita misalkan terbang tanpa menggunakan mesin, kan tidak mungkin. Nah, ketika suatu perbuatan itu tidak memenuhi atau tidak masuk akal dalam logika kita, maka kita tidak diwajibkan untuk melakukannya, karena perbuatan itu sudah di luar batas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Nah, next, selanjutnya yaitu tentang mahkum alaih. Mahkum alaih ini adalah orang mukallaf yang sudah layak dibebani oleh hukum taklifi. Jadi mahkum fih tadi kan perbuatannya. Nah, mahkum alaih ini adalah orangnya atau kita sendiri atau orang mukallaf. Secara bahasa, mukallaf ini artinya adalah orang yang sudah dibebani hukum. Menurut istilah usul fikih, mukallaf adalah orang yang dianggap sudah mampu berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Jadi mahkum alaih ini adalah subjeknya. Kalau tadi kan mahkum fih objeknya. Nah, mahkum alaih ini ada subjeknya. Siapa subjeknya? Ya orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Orang yang sudah dibebani hukum. Nah, ketika kita sudah dibebani hukum, maka kita harus mau tidak mau harus melakukan perbuatan sesuai hukum yang sudah berlaku, yaitu hukum Islam, baik itu berupa larangan maupun perintah. Sudah paham ya? Jadi mahkum fi tadi adalah perbuatannya. Nah, mahkum alaih adalah yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini adalah mukallaf. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan, kita perbuat saat ini akan dipertanggungjawabkan baik ketika kita di dunia maupun nanti ketika kita di akhirat. Itu adalah mahkum alaih atau orang yang dibebani hukum. Nah, syarat-syarat orang yang layak dibebani hukum ini ada dua. Yang pertama, mukallaf tersebut mampu memahami dalil dengan baik secara mandiri maupun bantuan orang lain. Jadi minimal seorang mukallaf ini harus mengetahui isi dari dalil tersebut. Nah, kemampuan untuk memahami itu bisa dilakukan hanya dengan ketika akal kita sempurna, fisik kita sempurna, dan kita sudah balik. Ketika kita sudah balik, misalkan kalau yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan yang perempuan dengan menstruasi ataupun haid, nah itu kita sudah bisa dikatakan orang mukallaf, yaitu orang yang mampu memahami dalil hukum baik secara mandiri maupun bantuan orang lain. Nah, ketika batasannya adalah umur 15 tahun, ya ketika kita berumur 15 tahun tetapi kita belum mimpi basah, belum haid, nah itu kita sudah dikategorikan sebagai orang mukallaf atau orang yang sudah mampu memahami dalil-dalil hukum dan memiliki akal yang sempurna. Nah, syarat yang kedua yaitu memiliki ahliyat al-ada, yaitu memiliki
kemampuan untuk bertindak secara hukum dan kemampuan untuk memikul hukum itu sendiri. Nah, ketika kita memiliki ahliyah al-ada ini, kita sudah bisa membuat atau perhitungan diri sendiri, yaitu dengan kita sudah dikatakan orang mukallaf. Nah, sudah dihitung, jadi seluruh perbuatan yang kita lakukan ini sudah dihukum dalam hukum Islam. Nah, dengan kemampuan tersebut kita juga memiliki kewajiban bahwa kita harus melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya ketika kita sudah memenuhi syarat yang memiliki ahliyah al-ada ini. Kemampuan ahliyah al-ada ini juga hanya bisa dimiliki orang yang secara akal itu sehat atau sempurna. Dia sudah bebas secara bebas dari anak-anak, nah sudah memasuki masa balik, sehingga dia sudah bisa dibebani hukum dan tidak ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan terjadinya atau terhalangnya suatu hukum tersebut. Seperti ketika kita dalam keadaan gila, dalam keadaan terpaksa, atau dalam keadaan tidur, dalam keadaan lupa. Nah, itu kan ada keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan terhalangnya kemampuan kita untuk melakukan perintah tersebut. Nah, dan khusus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta ini, harta benda, diharuskan sudah mukallaf, sudah balik, sehat akalnya, sehat segala sesuatunya, dan juga mampu memanajemen keuangan dengan baik. Nah, ketika kita berurusan dengan harta, itu kan ketika sudah balik kita sudah dianggap berhak memilikinya. Tetapi ketika kita tidak mampu memanajemen harta kita dengan baik, maka kita masih belum bisa dikatakan untuk bisa memikul tanggung jawabnya. Maka dari itu, ketika sudah balik tetapi belum bisa memanajemen, harus ada orang yang mengajari tentang manajemen keuangan yang baik atau menjadi pembimbing agar orang balik tersebut atau kita sudah bisa agar bisa memanajemen harta kita dengan baik, sehingga tidak akan ada penyelewengan atau penggunaan harta yang digunakan untuk jalan-jalan yang tidak benar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Monggo bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Dinas Shirathol Mustaqim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.